Masih hangat untuk dibicarakan. Klub London, Chelsea, resmi memecat pelatih mereka Thomas Tuchel. Pemecatan ini dipercaya sebagai buah dari rentetan hasil buruk yang diterima The Blues pada awal musim 2022-2023 ini. Dengan pemecatan ini, Tuchel resmi menjadi pelatih kedua di Premier League setelah Scott Parker yang dipecat setelah menjalani 25 hari kerja pada musim ini. Tuchel resmi dipecat setelah Chelsea kalah melawan Dinamo Zagreb di kompetisi Liga Champions Eropa. Namun, David Ornstein dari The Athletic percaya bila pemecatan Tuchel sudah direncanakan sebelum klub melakoni laga di kompetisi Eropa. Kekalahan melawan Dinamo Zagreb hanya dijadikan sang pemilik sebagai momen yang tepat untuk memecat Tuchel. Mendengar berita yang mengejutkan ini, banyak yang kemudian menganggap aneh keputusan yang dikeluarkan Todd Boehly dalam memecat Tuchel. Menurut banyak pihak, apa yang dilakukan Boehly sama kejamnya dengan ide-ide yang dikeluarkan klub di masa kepemimpinan Roman Abramovich. Sebelum Tuchel resmi dilepas, manajemen di bawah kepemimpinan Todd Boehly malah sudah memecat petinggi-petinggi penting seperti Peter Cech, Marina Granovskaya, dan Bruce Buck. Langkah itu dipercaya memberi tekanan tersendiri bagi Tuchel yang menjadi orang lama di Chelsea. Klub seharusnya memberikan waktu lebih lama lagi bagi pelatih asal Jerman untuk menata ulang sistem yang diberlakukan di bawah manajemen baru. Dengan adanya kabar yang mengejutkan ini, mantan pemain Chelsea, Florent Malouda bahkan berani menyebut bila pemecatan Tuchel adalah keputusan brutal. Ini adalah era yang sukses. Saya berbicara tentang pelatih. Saya telah menyaksikan banyak pertandingan dan banyak final yang dimenangkan. Itu menunjukkan kepada kalian tentang tingkat kinerja yang harus diberikan. Anda tidak punya waktu. Ini kenyataannya. Ini sangat brutal. Itulah kesan pertama saya, ujarnya pada BBC Sports. Banyak yang kemudian bingung dengan arah yang bakal ditentukan Chelsea bersama Boehly. Pasalnya, semua tahu bila Tuchel merupakan pria yang kontribusinya tidak bisa disingkirkan. Dia adalah pahlawan ketika klub mengalami banyak sekali masalah besar. Jasa Thomas Tuchel untuk Chelsea. Tuchel datang sebagai pengganti Frank Lampard yang dianggap gagal. Ketika pembelian besar-besaran yang dilakukan gagal dimanfaatkan, maka kedatangan Tuchel mampu menjadi solusi bagi itu semua. Apa yang menjadi bukti dari reputasi Tuchel sebagai pelatih kompeten adalah persembahan trofi Liga Champions Eropa di musim pertamanya bertugas. Selain itu, Tuchel juga melengkapi koleksi trofi Chelsea dengan kemenangan di Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Ia membawa klub yang dibesarkan Roman Abramovich selama 2 dekade terakhir itu ke level yang tak pernah tersentuh sebelumnya. Selama di Chelsea, Thomas Tuchel telah resmi menjalani 100 pertandingan. Ia meraih kemenangan sebanyak 60 kali, 24 laga berakhir dengan hasil imbang. Sisanya sebanyak 16 kali berakhir dengan kekalahan. Sayangnya, ketika para penggemar bermimpi untuk bisa mendapatkan trofi Liga Primer Inggris, itu hanya bisa menjadi angan-angan belaka. Kendati demikian, hal itu masih bisa diterima, mengingat selama masa jabatannya, Tuchel diterpa berbagai masalah. Di antaranya badai cedera dan COVID-19. Tuchel sering kehilangan pemain andalan ketika klub menghadapi situasi genting di kompetisi Liga Primer Inggris. Belum cukup sampai di situ, Tuchel juga dipaksa berjuang ketika klub tengah menghadapi masalah peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ya, pemilik mereka, Roman Abramovich, mendapat sanksi tegas usai dirinya dianggap memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di tengah-tengah invasinya terhadap Ukraina. Kekacauan pun kembali hadir di Stamford Bridge. Abramovich yang terus dipaksa melepas kepemilikannya di Chelsea
terus menjalin hubungan dengan Todd Boehly yang merupakan calon kuat penerusnya. Di masa transisi itu, kediaman Tuchel terbilang tidak nyaman. Disitulah terdapat berbagai masalah yang pada akhirnya dipercaya sebagai alasan dilepasnya Tuchel sebagai pelatih Chelsea. Alasan dibalik pemecatan Thomas Tuchel. Di awal kedatangannya, Todd Boehly mengatakan bila dia mendukung penuh rencana yang akan dijalankan klub. Akan tetapi, hal itu ternyata tidak didukung oleh Tuchel. Bukan tanpa sebab, Tuchel merasa bahwa Boehly memberi tanggung jawab yang lebih banyak kepadanya. Tuchel merasa tidak nyaman ketika diberi beban untuk terlibat dalam proses transfer Chelsea pada musim panas kemarin. Dan diminta untuk mencari siapa saja pemain yang ingin didatangkan. Hal itu disebutnya sangat mengganggu, di mana Tuchel mengatakan kalau dia adalah pelatih dan bukan seorang pemandu bakat. Kekecewaan Tuchel terhadap rezim baru juga terlihat ketika dia mengeluhkan pemecatan Peter Cech dan staf penting lainnya di era Abramovich. Pada fase ini, ketegangan juga sempat terjadi antara Tuchel dan Boehly ketika klub tengah membahas rencana transfer Ronaldo. Boehly mengaku sangat menginginkan Ronaldo untuk menjadi bagian dari eranya. Namun, Tuchel berkali-kali menolak rencana tersebut dengan mengatakan kalau Ronaldo sama sekali tidak masuk dalam skemanya. Padahal pembicaraan sudah terjalin antara Boehly dan agen Ronaldo, Jorge Mendes. Dari situ, Boehly merasa bila Tuchel tidak ingin menjadi bagian dari proyek yang direncanakannya. Meski Tuchel mengatakan kalau dia merasa tidak nyaman dengan tanggung jawab ekstra yang diberikan, sang pemilik malah langsung memberikan dana yang terbilang besar, yakni lebih dari 200 juta pounds untuk belanja pemain. Beberapa pemain seperti Raheem Sterling dan yang terakhir Pierre-Emerick Aubameyang pun akhirnya datang atas keinginan sang pelatih. Namun, ketika seluruh penggemar begitu menantikan wajah baru Chelsea di musim 2022-2023, yang terjadi adalah bencana. Tuchel yang seolah terbebani dengan dana besar yang diberikan di bursa transfer kali ini dibuat pusing dengan banyaknya pemain yang didatangkan. Dalam ulasan yang ditulis oleh Simon Johnson dari The Athletic, Tuchel sempat kebingungan ketika harus menentukan formasi yang pas untuk Chelsea. Dia beberapa kali merubah formasi dalam satu pertandingan hingga memunculkan pertanyaan tentang skema seperti apa yang sebenarnya diinginkan olehnya. Di laga melawan Dinamo Zagreb misalnya, Chelsea memainkan skema 3-4-3 di babak pertama dan mengubahnya menjadi 4-4-2 di babak kedua. Beberapa pemandangan aneh juga terjadi ketika Raheem Sterling turun lebih ke dalam dan Mason Mount diminta beralih ke sayap kiri. Yang cukup mengejutkan juga adalah ketika Hakim Ziyech diminta untuk bermain dari sayap kanan ke bek sayap kiri. The Daily Telegraph kemudian menambahkan bila terdapat beberapa pemain yang dikabarkan sempat merasa tidak nyaman ketika Tuchel memberi peran yang tidak sesuai. Suasana di tempat latihan Chelsea digambarkan tegang dan popularitas Tuchel menukik tajam dengan sekelompok pemain merasa telah diperlakukan tidak adil, baik dalam hal pemilihan tim atau posisi yang diminta untuk mereka mainkan. Bila melihat kondisi Tuchel saat ini, sang pelatih memang mengalami penurunan performa dan barangkali wajar bila klub akhirnya memilih untuk memecatnya. Dari 7 pertandingan yang dilakoni tepat sebelum pemecatan Tuchel, Chelsea menelan 3 kekalahan, 1 kekalahan, dan 3 kemenangan. Meski membeli banyak pemain dengan dana besar, Chelsea arahan Tuchel kali ini dinilai lebih buruk dari apa yang ditampilkan Frank Lampard. Menurut indeks kekuatan sepak bola 538, secara ofensif maupun defensif, nilai Chelsea hanya 81,0 dan berada di urutan ke-10 dunia. Sementara Lampard memiliki nilai yang mencapai 83,2. Meski di masa kepemimpinannya Chelsea sempat dibawa terbang tinggi, dalam beberapa tahun terakhir prestasi itu menukik tajam. Calon penerus Thomas Tuchel.
Setelah kabar pemecatan Tuchel mencuat, klub langsung mengincar sejumlah nama untuk dijadikan sebagai kandidat. Di antaranya Graham Potter dan Mauricio Pochettino. Namun, untuk saat ini nama Graham Potter jadi yang paling dekat untuk gantikan Tuchel. Dilaporkan, sang pelatih telah melakukan pembicaraan dengan Chelsea. Menurut Sky Sports, Chelsea telah menyetujui klausul pelepasan dari Graham Potter yang telah ditentukan oleh Brighton seharga 16 juta pound sterling atau setara dengan 274 miliar. Di sisi lain, pihak Brighton and Hove Albion sudah mengizinkan Graham Potter untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Chelsea. Brighton akan segera mencari pengganti manajer baru jika Graham Potter menerima pinangan dari The Blues. Bagaimana fans Chelsea? Siap menyambut era baru dengan pelatih baru?